Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mahardika Binur. NIM 2022 0501010149. Jadi saya izin mempresentasikan proposal saya, tugas metodel saya. Jadi judul proposal saya itu optimalisasi sosial media untuk meningkatkan interaksi pelanggan pada industri percetakan. Studi kasus terhadap percetakan CV Metro Grafia Kendari. Latar belakang saya mengambil judul ini dikarenakan seperti kita ketahui di mana zaman yang serba digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi telah banyak berkembang pesat, dan di mana banyak perusahaan memanfaatkan hal tersebut untuk berinteraksi terhadap pelanggan atau perusahaan atau antar perusahaan yang lain. Cuma kebanyakan perusahaan itu menggunakan sosial media, menggunakan teknologi informasi, yaitu untuk sebagai media marketing atau media untuk berinteraksi ke pelanggannya. Dan yang tak luput perusahaan yang berdampak dari perkembangan teknologi itu adalah perusahaan percetakan. Apalagi di Sulawesi Tenggara yang kita ketahui, perusahaan percetakan itu cukup banyak di Sulawesi Tenggara, dan di mana salah satu percetakan yang menjadi studi kasus saya itu percetakan CV Metro Grafia Kendari. Oke. Perumusan masalah proposal saya itu, yang pertama, bagaimana peran sosial media dalam membangun komunikasi antara industri percetakan dan pelanggannya. Yang kedua, apa saja strategi sosial media marketing yang diterapkan oleh industri percetakan untuk meningkatkan interaksi ke pelanggannya. Oke. Landasan teori dan konsep. Yang pertama itu sosial media. Sosial media adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, saling berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial merupakan teknologi baru yang membuat kita lebih efektif dan efisien dalam membangun hubungan dengan pelanggan, serta memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, salah satu platform media sosial yang banyak digunakan sebagai media marketing yang dimana dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan adalah WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuma yang saya sebutkan tadi itu merupakan platform media sosial yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya perusahaan percetakan. Dan perusahaan yang saya teliti ini, mereka itu memanfaatkan platform media sosial yaitu Instagram saja sih kalau saya perhatikan. Ya, sisanya untuk berinteraksi adalah menggunakan aplikasi WhatsApp. Kalau dari penelitian saya dan wawancara saya langsung ke pihak perusahaan tersebut, mereka masih terfokus menggunakan itu media sosial berupa Instagram untuk menjadi media promosinya dan sebagai katalog perusahaannya. Landasan teori yang berikutnya adalah interaksi pelanggan. Di era digital saat ini, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Itu seperti komentar, pesan langsung, dan forum diskusi memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara personal. Keunggulan dari menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi ke pelanggan adalah, pertama, kecepatan respon. Entah itu respon ke pelanggan yang berminat terhadap produk kita, sebaliknya juga respon kita yang cepat notif apabila ada pelanggan atau customer yang berminat dengan produk yang kita tawarkan. Yang berikutnya, personalisasi komunikasi. Interaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan, menciptakan pendekatan yang lebih personal. Oke, yang berikutnya adalah jangkauan yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial, otomatis kita mempunyai jangkauan yang lebih luas untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Dan begitulah yang landasan teori yang berikutnya adalah interaksi pelanggan. Di era digital saat ini, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Itu seperti komentar, pesan langsung, dan forum diskusi memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara personal. Keunggulan dari menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi ke pelanggan adalah, pertama, kecepatan respon. Entah itu respon ke pelanggan yang berminat terhadap produk kita, sebaliknya juga respon kita yang cepat notif apabila ada pelanggan atau customer yang berminat dengan produk yang kita tawarkan. Yang berikutnya, personalisasi komunikasi. Interaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan, menciptakan pendekatan yang lebih personal.
Oke, yang berikutnya adalah jangkauan yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial, otomatis kita mempunyai jangkauan yang lebih luas untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Dan begitulah eh, yang dirasakan oleh industri percetakan yang saya teliti, yaitu Civil Metrografia. Dengan adanya platform media sosial yaitu Instagram, dia mendapatkan jangkauan yang luas untuk mempromosikan jasa atau produk yang mereka tawarkan. Dan kemudian adalah kecepatan respon. Yang dimaksud adalah kecepatan respon yang dimaksud ini adalah ketika perusahaan CV Metrografia membuat atau mempromosikan jasa mereka yang dimana mungkin baru ya. Baik, kita lanjut di metode penelitian, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Martandu Anunuhu, Kota Kendari, tepatnya di Jalan Poros Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk menganalisis data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka objek penelitiannya adalah CV percetakan CV Metrografia Kendari, yang dimana berada di yang tadi saya sebutkan di Jalan Martandu Anunuhu, Kota Kendari. Berikutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah kesimpulan umum yang terdiri dari objek dan subjek dengan kualitas dan sifat tertentu yang telah diteliti oleh peneliti. Kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh industri percetakan yang memanfaatkan platform media sosial terkhusus di Kota Kendari. Sampling. Sampling adalah bagian dari populasi yang dapat direpresentasikan sebagai sumber informasi. Sampel adalah bagian dari unit populasi, maka sampel yang diambil adalah masyarakat pada industri percetakan yang ada di Kota Kendari, dengan konsumen yang menjadi salah satu sampel penelitian ini. Sumber data. Sumber data adalah sumber dari mana data akan diperoleh, baik secara primer ataupun sekunder. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh saya selaku peneliti. 1. Sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini memperoleh data primer langsung melalui wawancara kepada staf dan karyawan yang berada di CV Metrografia Kendari. Berikutnya, yang kedua itu sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi terkait dengan pemanfaat digital marketing dalam meningkatkan penjualan di CV Metrografia, dan juga pemanfaat digital marketing dalam meningkatkan interaksi pelanggan terhadap industri percetakan, dan dimana diperoleh dari saya melihat langsung sosial media percetakan CV Metrografia Kendari. Oke, teknik pengumpulan data. Sugiono mengatakan bahwa teknik dan instrumen pengumpulan data merupakan cara dan alat sebagai suatu langkah yang penting dan utama dalam penelitian untuk memperoleh data, mendapatkan data yang memenuhi standar, serta mengumpulkan data yang tepat. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang langsung. Dengan kata lain, kita meneliti langsung data langsung ke objek yang kita teliti. Dan dimana itu yang saya lakukan, saya meneliti CV Metrografia, berarti saya harus mengobservasi dengan cara data langsung ke percetakannya. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara mengambil data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi-struktur, dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang telah diarahkan oleh sejumlah pernyataan secara ketat. Dan itu yang saya lakukan ketika saya melakukan observasi. Tentunya saya mewawancarai karyawan yang ada di sana, karena kebetulan atasan dari CV Metrografia tidak berada di tempat waktu saat itu. Jadi saya melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengenai yang relevan dengan judul proposal saya. Dan ketiga, dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengkaji secara lebih mendalam beberapa aspek yang tidak terungkap dalam observasi maupun wawancara, serta untuk menjelaskan dinamika yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data. Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data. Dengan kata lain, menyimpulkan setelah saya melakukan observasi langsung ke percetakan CV Metrografia, lakukan wawancara ke staf dan karyawan yang ada di sana, melakukan dokumentasi. Yang berikutnya adalah analisis data atau menyimpulkan data-data yang telah saya kumpulkan.